Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, selamat datang kembali di sekolah. Semoga di hari pertama ini Ananda penuh semangat dalam menyambut semester genap ini. Dan semoga hari ini adalah eh, hari pemicu bagi Ananda untuk menentukan prestasi-prestasi nanti di semester genap ini. Baik, kali ini di masa orientasi karakter, sesi yang pertama ini kita akan mengupas tentang is it important to be disciplined? Penting nggak sih disiplin itu? Penting nggak sih mentaati peraturan itu? Oke. Nah, di sini Bu Ana ada beberapa gambar. Coba kita analisa ya. Kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi? Gambar apa sih ini? Kenapa? Ya, fokusnya ada di sini ya. Kenapa sepeda motor ini sampai posisinya seperti ini? Ya, benar karena di sini ada truk besar dan di sini sudah jelas lalu lintas dari apa namanya? Rambu lalu lintasnya, batas jalannya bahwasanya tidak boleh mendahului. Tapi mobil ini tetap ngotot untuk mendahului truknya, sehingga apa yang dilakukannya ini melanggar peraturan lalu lintas, ternyata bisa membahayakan bagi pengendara yang lain. Meskipun barangkali menguntungkan bagi dia, tapi ini membahayakan bagi pengendara yang lain, yang pada akhirnya hal ini juga akan membahayakan bagi dirinya sendiri juga. Nah, Bu Ana punya gambar yang lain ini sekarang. Menurut Ananda, kira-kira, nah dari 3 gambar ini, ada gambar beberapa siswa. Yang pertama ada siswa yang berboncengan dalam satu sepeda motor bertiga. Kemudian ada siswa-siswa yang berbeda ini dengan seragamnya dengan gayanya yang masing-masing. Menurut Ananda ini keren nggak sih? Atau jika ada orang lain yang melihat perilaku mereka seperti ini, apakah mereka akan berpikiran bahwa itu keren? Nah, bagaimana dengan yang ini? Nah, kalau menurut Bu Ana ini yang lebih keren ya. Terlihat rapi, terlihat segar, terlihat semangat, dan terlihat sangat berpendidikan dan berkarakter. Ini baru keren. Nah, Ananda milih yang mana? Yang ini atau yang ini? Nah, karena memang seperti yang kita ketahui bahwasanya cara berpakaian kita itu adalah ya, hal yang pertama yang mungkin dinilai ketika bertemu dengan orang lain. Yang pertama ya, sebelum melihat perilaku kita, mungkin yang dinilai pertama adalah cara berpakaian kita, bukan mahalnya pakaian kita, tapi cara berpakaian kita. Nah, sangat berbeda sekali. Nah, sekarang coba kita bayangkan, jika dalam permainan sepak bola, ya, jika dalam permainan sepak bola tidak ada aturan yang berlaku. Jadi tidak ada, jika ada yang melanggar, tidak ada hukuman pelanggarannya, tidak ada penaltinya, kemudian main bola seenaknya saja, bagaimana? Apa yang akan terjadi? Apakah akan memunculkan pemenangnya atau akan justru menimbulkan kericuhan? Nah, coba kita bayangkan lagi, apa yang terjadi jika suatu negara tidak memiliki aturan, tidak memiliki pemerintahan, tidak memiliki undang-undang, tidak ada hukuman,
ya, kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah akan muncul kedisiplinan? Apakah rakyat akan merasa aman? Apakah rakyat akan merasa, nyaman dan tentram? Atau apakah rakyat akan merasa sejahtera dengan tanpa adanya aturan? Nah, coba kita pikirkan hal yang lain, kita bayangkan hal yang lain. Lalu lintas, ya, di jalan. Kalau tidak ada aturan, kira-kira akan seperti apa? Tidak ada lampu merah, tidak ada pembatas jalan, tidak ada rambu-rambu. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah semuanya akan berjalan dengan nyaman, aman, atau justru membahayakan? Saling membahayakan bagi sesama pengendara atau bagaimana? Nah, sekarang kita bayangkan sekolah tanpa aturan. Apa yang akan terjadi? Guru tidak memberikan aturan, tidak ada larangan, siswa bisa semaunya, mau belajar atau enggak silahkan, mau bolos silahkan, mau meninggalkan kelas silahkan, tidak berpakaian yang rapi silahkan, mau berkata semaunya juga silahkan, eee, pelajarannya juga semaunya, tidak ada jadwal atau semuanya suka-suka tanpa ada aturan. Apa yang akan terjadi? Apakah siswanya akan bahagia? Apakah semua siswanya akan merasa aman? Atau apa yang akan diperoleh? Nah, semua orang mempunyai atau semua kelompok, semua individu itu mempunyai aturan. Bahkan dalam keluarga kita, itu juga ada aturan yang diterapkan oleh orang tua kita. Dalam lingkungan sosial kita, dalam lingkungan masyarakat kita, di RT, tetangga, atau sesama masyarakat yang lain, ada aturan yang sudah diterapkan. Ya, bahkan ketika kita main ke rumah teman kita, ya, di daerah perumahannya, pasti ada peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan. Bahkan mereka ini ternyata juga punya peraturan, punya aturan dalam bersosialisasi. Kenapa? Karena jika tidak ada aturan, semuanya akan terjadi kekacauan, akan terjadi eh, saling memenangkan egonya sendiri. Oleh karena itu, manusia harus diberikan aturan sebagai batas eh, dari keegoannya. Gak boleh kalah sama binatang ya. Ternyata binatang juga punya aturan, maka manusia, bahkan sekolah, pasti juga punya aturan. Jadi jangan sampai terlintas dalam benak kita, ah sekolah kebanyakan aturan. Ah sekolah itu selalu ada aturan, selalu di poin. Nah, ada sisi baik dari aturan yang sudah diterapkan. Nah, apa itu? Akan lebih menyenangkan sebenarnya ya, jika kita bisa datang tepat waktu. Daripada kita harus terburu-buru, tergesa-gesa, dan hatinya tidak tenang ketika sudah terlambat atau datang ke sekolah dengan tidak tepat waktu, akan lebih menyenangkan jika kita bisa datang tepat waktu, bahkan jika bisa datang sebelum waktunya. Ya, datangnya akan semakin tenang, tidak perlu terburu-buru, bisa melakukan banyak hal, bisa mempersiapkan dengan baik, dan akan lebih menyenangkan dalam kehidupan kita, terutama di sekolah, jika semua siswa, jika semua orang bisa berkata santun tanpa umpatan. Jadi tidak ada yang meso, semua siswa berkata santun, tidak ada yang tersinggung, dan ketika ada orang lain
yang mau bertamu ke sekolah kita, itu akan menjadikan sentuhan bagi mereka dan kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Seperti pribadi Rasulullah yang selalu meminta kita untuk menjadi uswatun hasanah. Nah, ternyata awas kita juga harus hati-hati. Yang suka mengumpat, ancaman bagi mereka yang suka mengumpat, jelas sekali dalam surat Al-Humazah ayat 1, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela, ya. Jadi hati-hati, sudah diperingatkan oleh Allah. Kenapa sih kok sampai diperingatkan dalam Al-Quran? Karena pengumpat dan pencela itu akan merugikan orang lain, akan menyinggung hati orang lain. Kita hanya menuruti nafsu untuk mengumpat dan mencela, yang mana itu adalah munculnya dari setan, tapi ternyata itu menyakiti hati orang lain, memberikan bekas luka kepada orang lain, yang sepertinya sangat ringan, ya, sangat ringan kita lakukan, bahkan sudah sudah menjadi kebiasaan, tapi ternyata itu akan menyinggung hati orang lain. Bahkan seandainya saja orang tua kita tahu kalau kita suka mengumpat di belakang orang tua kita, itu akan menimbulkan kekecewaan dalam hati mereka. Oh, kenapa anak saya kok seperti ini? Nah, jadi stop mengumpat, ya. Awas jangan suka mengumpat. Nah, akan lebih menyenangkan jika kita damai dalam berteman. Tidak ada yang bertengkar, tidak ada yang geng-gengan antara kakak kelas dan adik kelas rukun, saling melindungi, saling mengayomi, saling menghormati tanpa ada tawuran, tanpa ada labrak satu sama lain, saling menghormati. Itu akan lebih menyenangkan. Kita harus meredam emosi kita. Bu Ana akui, dalam setiap kehidupan kita pasti akan ada satu hal atau dua hal yang akan menyinggung hati kita. Kan tetapi disinilah kita harus belajar mengerti perasaan orang lain. Barangkali tersinggung dengan kakak kelas, atau tersinggung dengan adik kelas. Nah, disitulah kita harus belajar mengerti perasaan orang lain, bukan meminta perasaan kita dimengerti oleh orang lain. Nah, kalau kita belajar untuk mengerti perasaan orang lain, insya Allah akan terwujud damainya dalam pertemanan. Oke, tapi kalau sedikit-sedikit saja suka sama orang yang sama, langsung ya. Jadi kakak kelas langsung ajak teman-temannya membenci si A, membenci si B. Nah, akhirnya akan muncul ketidaknyamanan. Kita akan menimbulkan ke rasa tidak aman orang lain, membuat orang lain tidak nyaman hanya karena masalah sepele, ya. Kita belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk memahami perasaan orang lain. Nah, selanjutnya akan lebih menyenangkan ya dalam lingkungan sekolah itu jika kita membuat lingkungan sekolah itu tempat belajar yang nyaman dan aman, tanpa ada hal-hal yang seperti ini, tanpa ada hal-hal yang berbau tidak ada hubungannya dengan sekolah, ya baik rokok, vapor maupun rokok elektrik. Ini kan tidak ada hubungannya dengan sekolah, tidak membantu prestasi Ananda, tidak tidak membantu Ananda untuk menjadi juara. Jadi singkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi belajar Ananda dan membuat orang lain tidak nyaman. Nah, akan lebih menyenangkan jika dalam sekolah kita jika siswa-siswa kita, jika Ananda semua selalu jujur dalam segala hal. Seperti yang sudah kita ketahui di awal semester dulu juga sudah Bu Ana sampaikan bahwasanya mencontek ketika ulangan dan ujian itu termasuk pelanggaran sedang
dan mendapatkan poin 6. Kenapa sih kok ada aturan gini, Bu? Kenapa sih selalu ada poin? Nah, karena sekolah ingin menanamkan karakter Ananda kejujurannya. Jadi dimulai sejak dini, sehingga sampai tua nanti akan menjadi orang yang selalu mementingkan kejujurannya. Dan perlu Ananda ketahui, orang yang jujur itu tidak akan membuat kita hancur, ya. Insya Allah mungkin saat ini eh, dengan melakukan jujur nilai saya jadi jelek, Bu. Kalau saya berbohong nanti saya kena hukum. Kalau saya jujur nanti saya kena hukum. Saya lebih baik berbohong. Atau saya mau membela diri biar saya tidak dihukum, saya harus berbohong. Mungkin itu akan dalam waktu yang sementara, menyelamatkan Ananda dalam waktu sementara, memberi prestasi Ananda dalam waktu sementara. Tapi itu hanya fiktif, itu hanya sementara, itu klise. Prestasi yang sudah Ananda dapat ketika tidak jujur, itu tidak kekal. Bahkan mungkin besok sudah lupa. Atau pembelaan diri yang dilakukan Ananda dengan cara berbohong, itu pasti akan ketahuan nantinya. Ya, karena orang yang berbohong sekali akan dilakukan lagi, dan dilakukan lagi. So, akan lebih menyenangkan jika kita selalu menanamkan kejujuran dalam segala hal, terutama kepada Bapak Ibu guru. Nah, selanjutnya akan lebih menyenangkan, akan lebih menyenangkan jika kita berkendara dengan legal, dengan resmi, tidak seperti ini. Jadi berkendara dengan rasa aman, dengan rasa nyaman, sesuai dengan peraturannya, tidak melanggar peraturan atau ilegal. Jadi berkendaralah ketika sudah mendapatkan SIM-nya. Baik, selanjutnya akan lebih menyenangkan ya jika kita mengikuti semua kegiatan sekolah dengan baik. Nah, ini contoh gambarnya. Anak nakal dikejar-kejar guru, kabur dari sekolah. Kadang ada yang berpikir, kabur gak ikut pelajaran ini gak ikut kegiatan ini males. Nah, kadang ada yang berpikir itu merasa keren, dilakukan bersama teman-temannya, kemudian akan jadi momen yang tidak terlupakan. Akan tetapi hal yang tanpa kalian sadari, tanpa Ananda sadari, bahwa hal yang kalian anggap sepele, bahwa hal yang menurut Ananda itu adalah kenangan yang menyenangkan bersama teman, itu akan merugikan. Itu akan merugikan kalian nantinya jika tidak segera dihentikan. Jadi, jika semuanya siswa di sekolah kita bisa mengikuti semua kegiatan sekolah dengan baik, itu akan lebih menyenangkan. Karena setiap kegiatan sekolah yang sudah diberikan, tidak ada satupun yang tidak ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Minimal ketika kita mengikuti kegiatan sekolah dengan baik, kita sudah belajar untuk berlatih bersabar, mengikuti kegiatan dengan baik, kita sudah belajar disiplin, kita sudah belajar untuk mendengarkan orang lain, kita sudah belajar untuk mentaati peraturan, ya. Dari situ kita belajar banyak, tapi tidak belajar untuk melanggar. eh, Kalau kita tidak melakukan hal itu, kita belajar melanggar peraturan, kita belajar mengabaikan orang lain, kita belajar tidak menghargai orang lain. Jika hal ini kita lakukan. So, ikutilah semua kegiatan sekolah dengan baik karena akan banyak hal yang akan kita pelajari tanpa kita sadari selain ilmunya. Tapi pasti ada penanaman karakternya, tapi juga kita akan mendapatkan apa ya? Latihan untuk bersabar dan latihan untuk disiplin. Nah, selanjutnya akan lebih menyenangkan jika kita semuanya bisa menghargai barang milik orang lain. Tidak ada yang kehilangan barangnya,
tidak ada yang nggak nyaman karena bawa barang orang lain tanpa izin. Karena seperti kita ketahui, kalau kita pinjem barang orang lain tanpa izin, itu pasti ada rasa nggak tenang, ya. Meskipun santai aja, ah ini kan punya teman dekatku, tapi dalam hati itu pasti, nanti gimana ya kalau dia nyari? Nah, pasti ada pikiran seperti itu. Nah, akan lebih baik sekali kalau kita bisa menghargai barang milik orang lain. Jangan terlalu menyepelekan minjem punya temannya. Nah, ternyata pas ketika dipinjam hilang lagi. Nah, kan lebih bahaya lagi. Ternyata gosip itu menyebabkan berkurangnya keberkahan ilmu. Oleh karenanya, jauhkan budaya jahiliyah yang membodohkan kita. Yuk, ya, kita berhenti menggosip apalagi mencuri. Nah, kalau ini sudah sangat jelas tidak boleh. Nah, kenapa sih kok terlalu banyak aturan? Dikit-dikit kasih aturan, dikit-dikit nggak boleh, dikit-dikit poin. Sekolah ini kebanyakan aturan. Kalau kata anak-anak itu kadang, sekolah ini kakean aturan. Nah, ternyata di balik itu semua ada sekolah menginginkan banyak hal. Ya, sekolah menginginkan banyak hal. Sekolah ingin menjadikan Ananda lebih baik. Dan tidak mungkin orang tua kalian itu susah payah memilih sekolah disabilitas. Ya, sekolahnya mahal, ya. Kenapa kok milih mahal? Mending ada yang gratis. Nah, ya kan kalau SMP banyak yang sekolahnya gratis. Tapi disinilah ya aturan-aturannya lebih banyak mungkin daripada sekolah yang lain. Itu adalah salah satu alasannya kenapa orang tua kalian memilih untuk menyekolahkan anaknya di sini. Karena dengan aturan-aturan tersebut, harapan kami, harapan sekolah akan menjadikan Ananda individu yang lebih baik dan lebih berkarakter. Nah, kenapa kok terlalu banyak aturan? Ternyata aturan itu bisa melatih kedisiplinan sejak dini. Ya, mulai dari datang tepat waktu, belajar memakai pakaian yang lengkap, rapi, mengikuti kegiatan semuanya dengan baik, tidak melanggar peraturan, terus mengikuti pembelajaran dengan baik, jujur, tidak mencontek, tidak kabur dari kelas, tidak membawa sesuatu yang dilarang. Itu ternyata melatih kedisiplinan diri sejak dini. Ya, sejak dini. Jadi nanti harapannya, kenapa kok ada aturan di sekolah? Harapannya ini sudah dilatih ketika kalian masih kecil dan bisa terus jadikan kalian pedoman hidup. Jadi selalu jujur, selalu tepat waktu. Kita latih mulai dari sekarang. Oleh karena itu, banyak muncul aturan. Karena tujuan kita di sini melatih disiplin diri sejak dini. Nah, kenapa juga kok banyak aturan? Karena dengan aturan akan muncul rasa aman dari setiap individu maupun dalam setiap kelompok. Kalau ada aturan, orang akan merasa aman. Kalau tidak ada aturan, barangkali akan terjadi kericuhan, orang semaunya sendiri, eh, egonya sendiri-sendiri, kemauannya sendiri-sendiri, sehingga akan menimbulkan rasa tidak aman bagi orang yang lain maupun kelompok yang lain. Itu akan merugikan orang lain. Nah, jika semuanya di lingkungan kita aman, nyaman, itu akan ketika melakukan sesuatu akan lebih menyenangkan dan lebih tenang. Nah, kenapa sih kok terlalu banyak aturan? Nah, ketenangan akan memunculkan ketenangan dalam individu atau kelompok. Jadi belajarnya tenang. Nah, kalau ada yang rame, nah melanggar peraturan di kelas atau kabur dari kelas atau akhirnya membuat gurunya marah, yang lain jadi tidak tenang belajarnya, ya akan mengganggu orang lain. Nah, kenapa juga harus ada aturan? Ternyata aturan itu memberikan kenyamanan dalam individu atau kelompok.
Jadi ketika kita berkelompok ataupun dalam perasaan masing-masing pribadi orang, ketika ada peraturan, itu orang akan lebih nyaman, tenang, dan aman, ya pastinya. Tapi kalau tidak ada aturan, orang akan ketakutan, takut ditindas oleh yang lain, takut dikalahkan oleh yang lain, bahkan ketika ada sesuatu hal yang mengganggu, dia akan merasa tidak nyaman karena tidak ada aturan. Nah, kenapa lagi harus ada aturan? Karena jika kita ada aturan akan memperbaiki diri kita, belajar untuk lebih santun dan lebih religius ya. Jadi tidak suka misu-misu lagi, tidak suka mengumpat lagi, tidak mentang-mentang dengan adik kelasnya, tidak saling menghargai dan santun dan lebih religius. Itu harapan kita. Lebih religiusnya misalnya ketika sholat kita punya aturan-aturannya bahwasanya tidak boleh terlambat, mengikuti doa dengan baik. Nah, harapannya di balik itu, di balik aturan itu, Ananda akan menjadi pribadi yang lebih santun dan lebih religius. Nah, apalagi aturan-aturan itu bisa memberikan apa lagi untuk kita? Ternyata aturan-aturan itu juga akan membuat kita lebih mandiri dan berprestasi. Ya, jadi apa namanya ketika belajar memperhatikan dengan baik, tidak kabur dari kelas, kemudian jujur, kemudian tidak ramai di kelas, mengikuti semuanya dengan baik, mengikuti semua kegiatan dengan baik, itu akan menjadikan pribadi Ananda menjadi pribadi yang lebih mandiri dan tentu saja lebih berprestasi. Nah, itu adalah harapan-harapan dari sekolah. Kenapa memunculkan beberapa aturan? Bukan berarti kita membatasi, ya, aturan itu tidak membatasi, tapi aturan itu ingin menciptakan atau ingin membangun pribadi yang lebih baik buat Ananda nantinya. Nah, ini Ibu Ana punya quotes-quotes tentang disiplin. Ciri takwa adalah disiplin. Disiplin dalam keyakinan kepada Allah dan tidak menuhankan siapapun selain Allah. Ini disiplin ya, cuma Allah, jadi nggak kemana-mana, itu sudah disiplin. Disiplin mematuhi apa yang Allah sukai, dan disiplin menjauhi apa yang tidak Allah sukai. Ini ternyata disiplin ini juga ada dalam aturan Islam, tercermin dalam aturan Islam. Jadi tidak hanya aturan yang dibuat-buat oleh manusia, yang menurut kalian itu membatasi kebebasan kalian. Aku tidak bebas, aku mau semauku, aku mau tidak ada aturan, aku ingin melakukan semua yang aku inginkan. Nah, ternyata itu contoh disiplin itu sudah tercermin dalam agama kita, yaitu mematuhi apa yang Allah sukai dan menjauhi apa yang Allah tidak sukai. Ini kan berarti tidak semaunya kita, tidak sebebasnya kita, ya. Nah, ini juga ada dalam surat An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul-Nya. Kan ada yang ayat berapa yang Bu Ana lupa itu, taatlah kepada para pemimpin kalian. Disitulah tercermin bahwasanya di dalam agama kita mengharuskan kita taat, mentaati peraturan-peraturan baik dari Allah, Rasulullah maupun para pemimpin kita. Ya, jadi semuanya ini ada dasarnya. Nah, disiplin itu sebenarnya istiqomah. Ya, jadi harus dilakukan terus-menerus. Istiqomah itu sumber karomah. Apa sih karomah itu? Seperti mukjizat yang diberikan kepada waliullah. Nah, itu karomah. Nah, kalau kita bisa melakukan disiplin yang itu sama dengan istiqomah, nah, kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah.
Tiada kemuliaan tanpa istiqomah, tiada kemuliaan dunia akhirat tanpa disiplin. Kalau kita nggak disiplin, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, contohnya seperti ini. Kalau kita sering melanggar, pasti kita akan diremehkan oleh orang lain. Pasti kita akan sering mendapatkan hukuman dari orang lain. Nah, itulah kita tidak mendapatkan kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi tetaplah menjalankan kedisiplinan dengan baik karena itu eh, yang karena Allah akan memberikan kemuliaan kepada kita baik di dunia maupun di akhirat. Contoh lagi misalnya, menjalankan sholat 5 waktu. Kalau kita disiplin awal waktu, ya, tidak molor, tidak mepet, maka Allah menjanjikan kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Nah, itu contoh dalam agama kita. Ternyata Allah juga mengajarkan disiplin. Nah, istiqomah itu berat, ya, karena harus dilakukan terus-menerus. Ya, memang berat. Terus, apa namanya, taat aturan tuh berat. Terus enak bebas aja, ngapain diatur-atur. Emang berat, istiqomah, disiplin itu berat. Yang ringan namanya istirahat. Nggak ngapa-ngapain tapi juga tidak dapat apa-apa. Nah, ini ya dulu motivator terkenal dulu ya. Menurut Pak Mario Teguh, disiplin itu awalnya tidak enak. Harus berangkat pagi, harus berpakaian rapi, harus memakai jiput, harus memakai kaos kaki yang sesuai, terus harus mengikuti pelajaran, harus mendengarkan dengan baik, harus mengikuti sekolah, nggak bisa kabur, nggak bisa bawa sepeda motor. Itu memang tidak enak. Tapi tidak enaknya disiplin akan menyelamatkan kita dari penyesalan karena kesalahan dan kegagalan yang selalu disebabkan oleh ketidakteraturan. Ya, Bu Ana ulangi, disiplin itu memang tidak enak awalnya. Tapi tidak enaknya disiplin akan menyelamatkan kita dari penyesalan karena kesalahan dan kegagalan yang selalu disebabkan oleh ketidakteraturan. Jadi disiplin itu bisa menyelamatkan kita dari kesalahan karena selalu rebel, karena selalu melanggar. Memang disiplin tidak menjamin sukses, tapi tidak ada sukses tanpa disiplin. Ya, karena tetap memang dari Allah, tapi orang sukses nggak mungkin nggak disiplin. Ya, disiplin is the bridge between goals and accomplishment. Disiplin itu adalah jembatan di antara tujuan-tujuan dan pencapaian. Ya, ini disiplinnya, ini goalsnya, dan accomplishment-nya, prestasinya, pencapaiannya. Ini harus dilalui. Kalau tidak dilalui disiplinnya, kita tidak bisa sampai di sini karena jembatannya adalah disiplin untuk menuju kesuksesan. Nah, kalau orang mencapai kesuksesan tanpa disiplin itu namanya hoki berarti ya. Hoki atau dapat karunia dari Allah. Nah, itu juga nggak kemen-kemen ya, nggak main-main yang mendapat karunia dari Allah seperti itu. Nah, ini sudah Bu Ana sampaikan semester lalu bahwa tata tertib akan dianggap beban kalau kalian dalam pikiran kalian termindset, aduh, ada keluhan, beban, batasan, gak bebas, maka akan terasa sulit dilakukan. Namun jika kalian tanamkan pikiran positif, bahwa tata tertib akan terasa ringan jika dianggap untuk jembatan memperbaiki diri. Tata tertib akan terasa ringan jika dianggap untuk menggapai kesuksesan. Jadi tanamkan terus seperti itu. Ketika muncul peraturan baru, ketika muncul kegiatan baru, tanamkan terus dalam pikiran kalian bahwa ini adalah jembatan untuk memperbaiki diri. Ini adalah jembatan untuk meraih kesuksesan. Jadi akan terasa ringan, bukan malah mengeluh. Ketika kalian sudah mengeluh, maka yang muncul akan aura negatif. Semangatnya akan hilang. Kalau sudah muncul, haduh,
Aduh aduh, nah itu akan mengurangi semangatnya. Peraturan bukan untuk membatasi kebebasan ya, jadi peraturan itu tidak untuk membatasi sebenarnya. Meskipun kalian merasa kalian sedang dibatasi, tapi realnya tidak untuk membatasi kebebasan kalian. Namun, untuk menata hidup supaya lebih indah dan lebih ringan, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tenang dengan adanya peraturan. Jadi niat awalnya bukan untuk membatasi masing-masing orang, tapi untuk menata hidup supaya lebih indah dan lebih ringan. Nah, tata tertib bukan untuk mempersulit, tapi untuk mempercantik, untuk memperindah. Contohnya seragam. Jangan dianggap sulitnya, tapi ketika dilihat itu akan mempercantik. Jangan dilihat ketika harus menata sandal dan sepatu dengan rapi di rak sepatu atau di masjid. Itu adalah suatu hal yang sulit, tapi tujuannya adalah untuk mempercantik. Selalu belajar untuk berpositif thinking ya Ananda. Penderitaan karena disiplin, susah payah karena disiplin, itu lebih indah daripada penderitaan karena pelanggaran. Kalau penderitaan karena disiplin, ketika sudah mendapatkan prestasinya, itu akan mendapatkan kebahagiaan. Tapi kalau penderitaan karena pelanggaran yang dirasakan hanya sumpek, tidak tenang, tidak nyaman. Nah, jadi teruslah bersusah payah dalam kedisiplinan. Nah, ini ada beberapa hal yang kita perlu refresh lagi tentang tata tertib selama daring. Ya, ini sekali lagi tidak untuk membatasi, tapi untuk menjadikan pribadi Ananda semuanya lebih positif, lebih belajar untuk disiplin, lebih memperbaiki diri, dan menjadikan semuanya lebih nyaman dan lebih mudah. Nah, yang pertama, berkata tidak sopan atau berkata kotor ketika daring, chat, komen. Nah, ini termasuk pelanggaran berat. Poin 50. Seperti ketika tatap muka ya, ketika tidak daring, berkata kotor, masuk ini. Terlambat mengikuti daring. Poin 1 sama ketika terlambat masuk sekolah. Selama daring, pakaiannya bebas rapi dan berkerah. Jadi ini yang harus diperhatikan. Ada beberapa siswa tertentu yang masih mengabaikan ini. Mohon segera diperbaiki. Kita belajar kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Kalau orang lain bisa melatih diri untuk disiplin, kenapa saya tidak bisa? Ya, jadi jangan belajar untuk mengikuti semuanya dengan baik, tidak terlalu menuruti egonya masing-masing. Nah, yang selanjutnya, ini yang baru di semester ini, selama mengikuti live meet, Ananda diwajibkan merename akunnya dengan nama kelas dan nama lengkap. Contohnya seperti ini, ya, ada nama kelasnya, ada nama lengkapnya. Jadi tidak pakai nama nama yang aneh-aneh ya, supaya Bapak Ibu guru nyaman dan lebih mempermudah Bapak Ibu guru ketika memanggil, memberikan penilaian. Karena seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, aturan dibuat untuk semuanya lebih mudah, lebih indah, lebih nyaman, lebih menarik ya. Selanjutnya selalu menyalakan kamera saat live meet. Nah, sama ini ya, aturan ini dibuat supaya Bapak Ibu guru nyaman juga berkomunikasi, supaya juga bentuk disiplin diri kita, melatih diri kita untuk bisa menghargai orang lain. Meskipun ini terlihat sepele bagi Ananda, tapi ini akan melatih bagaimana Ananda menjadi orang yang seperti apa nantinya Ananda. Bisa nggak sih memahami perasaan orang lain? Apa mau semaunya sendiri, nggak peduli dengan orang lain. Nah, dari sini kita harus belajar ya. Nah, untuk tata tertib yang lain sudah Bu Ana sampaikan di semester awal dan Ananda juga mempunyai buku panduannya terkait poin pelanggaran ringan, sedang, dan berat. Itu sudah sangat jelas. Seperti yang sudah disampaikan Bu Ana tadi di awal, bahwa mencontek itu termasuk pelanggaran
sedang ya, hati-hati. Apalagi saat daring gini godaan mencontek itu sangat berat. Nah, bisa di-refresh lagi sendiri-sendiri nanti untuk terkait poin-poin pelanggarannya seperti apa. Ini juga sudah Bu Ana sampaikan sebelumnya, seluruh Bapak Ibu guru berhak memberikan poin, jadi tidak hanya tim tatip. Nah, Bapak Ibu guru akan mengajukan ke tim tatip mau memberikan poin kepada siapa. Di masing-masing tingkat ada koordinator tatipnya masing-masing. Ananda, eee eee, nanti akan menuliskan pelanggaran pada kartu pelanggarannya masing-masing ketika nanti tatap muka ya, yang akan ditandatangani oleh tim tatip pada masing-masing tingkat. Jadi wali kelas pun berhak memberikan poin, Bapak Ibu guru pengajar pun berhak memberikan poin. Sekali lagi jangan dianggap ini sebagai batasan, jangan dianggap ini sebagai beban, tapi anggaplah ini sebagai jembatan untuk memperbaiki diri lebih baik untuk meraih kesuksesan nanti ya. Kita belajar dari sini. Ternyata reward berupa pengurangan poin bisa diberikan jika Ananda menunjukkan perubahan yang signifikan, baik dari segi disiplin maupun akhlak dan karakter, berdasarkan rekomendasi wali kelas atau wali asuh. Ini selalu mengikuti, misalnya selalu mengikuti kegiatan dengan baik, disiplin, santun, selalu membantu Bapak Ibu guru, selalu merespon Bapak Ibu guru dengan baik. Kalau daring ya, jadi mmm, dipanggil pun tidak sampai berkali-kali, kameranya juga selalu nyala, berkomunikasinya santun. Nah, seperti itu. Tugasnya selalu tepat waktu. Nah, bisa jadi nanti akan ada, jika wali kelas mengajukan dan wali asuh, nanti kami akan mempertimbangkan dari tim tatip. Nah, ini yang terakhir, kerjakan semuanya dalam menjalankan kedisiplinan ini semata-mata karena Allah. Jadi ini akan terasa lebih ringan ya, lakukan semua yang Ananda anggap, eee, jembatan untuk menuju prestasi ini semata-mata karena Allah, maka akan terasa ringan. Oke, terima kasih, itu saja dari saya. Semoga, mulai semester ini akan lebih banyak aura yang positif tentang tata tertib sekolah, bukan aura-aura yang negatif, bukan pendapat-pendapat atau image-image yang negatif. Kita berjuang bersama-sama, Bu Ana dan tim tatip dan Ananda semuanya, kita, kita wujudkan sekolah yang aman, nyaman, santun, religius, baik bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Sekali lagi, tata tertib, aturan itu ada untuk melatih diri kita supaya menjadi lebih baik dan untuk membantu kita meraih prestasi yang lebih baik. Itu saja dari Ibu Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bisa menyentuh hati Ananda untuk dan memotivasi Ananda untuk berubah lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.